Halo semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sally Oktaviana, NIM 2011061875. Kelas D11, mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Eliana Yunita Seran, MPD. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan materi hari ini, saya ingin mengaitkan pembahasan hari ini dengan presentasi saya sebelumnya, yaitu mengenai kurikulum. Nah, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidik untuk menghasilkan siswa berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratkan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, yaitu kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman daerah tempat tinggalku, ilmu pengetahuan sosial. Nah, langsung saja kita masuk pada pertemuan pertama, yaitu bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, bisa kita lihat sendiri pada gambar di samping, yaitu perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Selanjutnya, kita masuk pada contoh-contoh suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Sumatera, ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh, dan suku Melayu. Yang kedua, di Pulau Jawa dan Bali, yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Yang ketiga, di Pulau Kalimantan, yaitu ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Yang keempat, di Sulawesi, ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Yang kelima, di Kepulauan Nusa Tenggara, terdapat suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Yang keenam, di Kepulauan Maluku dan Papua, yaitu ada suku Tabe, suku Dani, dan suku Asmat. Yang kedua, keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Nah, contoh bahasa daerah adalah yang pertama, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Nah, bisa kita lihat sendiri pada gambar mencontohkan dalam bahasa Sunda, yaitu Jawa Barat. Yaitu dalam bahasa Sunda menanyakan kabar, yaitu kumaha damang, baa kabar. Selanjutnya, kita masuk pada keragaman rumah adat. Nah, setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Dan berikut bisa kita lihat
ada gambar rumah adat yaitu dari Sulawesi Selatan yang bernama Rumah Tongkonan. Rumah Joglo yaitu dari Jawa Tengah. Rumah Gadang yaitu dari Sumatera Barat. Rumah Honoi yaitu dari Papua. Berikutnya, yang keempat, kita masuk pada keragaman tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan irama musik. Nah, bisa kita lihat sendiri pada gambar berikut, ada tari kecak, yaitu yang berasal dari Bali. Berikutnya, pada gambar bisa kita lihat, yaitu tari caci yang berasal dari Flores. Berikutnya, kita masuk pada keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat yang pertama, bundo kanduang, yaitu berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua, beskap, yaitu berasal dari Jawa Tengah. Yang ketiga, payas, yaitu berasal dari Bali. Nah, pada gambar bisa kita lihat yang telah disebutkan tadi. Keberagaman selanjutnya yaitu keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Yang pertama, bisa kita lihat sendiri pada gambar, yaitu rencong, yaitu senjata tradisional dari Aceh. Yang kedua, kris, yaitu senjata dari Jawa. Berikutnya tabok, trisula, yaitu berasal dari Sumatera Selatan. Keragaman selanjutnya yaitu keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional. Yang pertama ada tambo, yaitu dari Aceh. Yang kedua ada angklung, yaitu dari Jawa Barat. Dan yang ketiga ada tifa, yaitu dari Papua. Nah, bisa kita lihat sendiri, pada gambar adalah contoh dari alat musik tifa, yaitu dari Papua. Berikutnya kita masuk pada pembelajaran 5, yaitu keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Nah, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, berikut ini bisa kita lihat pada gambar, yaitu pria suku Bali umumnya memakai udeng atau ikat kepala saat bersembayang. Setiap sembayang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Bisa kita lihat pada gambar. Berikut adalah bentuk ondel-ondel yang berasal dari Betawi, yaitu DKI Jakarta. Berikutnya bisa kita lihat adalah gambar suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Apakah ciri khas dari suku daerah kalian? Nah, jika ada yang tahu, bisa komen di kolom komentar. Baiklah, sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.